Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabar kalian? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam perbincangan kali ini, saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Eka Purwanti. Halo semuanya. Jadi di bincang-bincang kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem mangrove. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi kami akan membahas mengenai ekosistem mangrove. Nah teman-teman, sebelum kami membahas tentang ekosistem mangrove, ada baiknya kita perlu tahu dulu definisi ekosistem itu apa. Jadi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun pengertian menurut ahli yaitu Odum 1993, ekosistem adalah seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Selain itu, dalam ekosistem juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki relung ekologi lengkap serta proses ekologi yang juga lengkap, sehingga dalam unit tersebut siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi sudah jelas kan ekosistem itu apa? Oke, sekarang kita akan membahas ekosistem mangrove. Apa sih itu ekosistem mangrove? Ekosistem mangrove sering disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut ataupun dengan perairan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove diartikan sebagai kelompok tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis dari suku yang berbeda, tetapi mempunyai persamaan kemampuan penyesuaian diri yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Di Indonesia, mangrove sering diidentikan dengan salah satu jenis vegetasinya, yaitu bakau, sehingga orang lebih mengenal ekosistem ini dengan ekosistem atau hutan bakau. Walau dipengaruhi oleh pasang surut air laut, vegetasi mangrove bukan merupakan vegetasi yang membutuhkan kadar garam tinggi. Namun, vegetasi mangrove merupakan vegetasi yang tahan terhadap kadar garam tinggi. Nah, itu dia teman-teman pengertian dari ekosistem mangrove. Selain itu, kita juga perlu tahu nih teman-teman, komponen-komponen apa saja yang ada di mangrove. Oke teman-teman, jadi komponen yang ada di mangrove terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen tumbuhan pepohonan berdaun hijau, di antaranya yaitu Agiceras corniculatum dan Avicennia alba. Di dalam kawasan ekosistem mangrove yang selalu tergenang air, kemungkinan dapat ditemukan fitoplankton atau plankton nabati. Komponen biotik yang kedua yaitu konsumen, yang terdiri dari zooplankton dan plankton hewani. Kemudian komponen abiotik atau komponen tidak hidup, yaitu bebatuan, air tanah atau lumpur, cahaya matahari, dan air. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas permasalahan yang ada di mangrove. Jadi permasalahannya itu adalah terjadinya kerusakan akibat pemanfaatan yang melebihi kebutuhan dan meninggalkan asas berkelanjutan. Faktor penyebab terjadinya kerusakan pada hutan mangrove diantaranya: 1. Pemanfaatan yang tidak terkontrol karena ketergantungan masyarakat yang menempati wilayah pesisir sangat tinggi. 2. Konversi hutan mangrove untuk berbagai kepentingan
seperti perkebunan, tambak, permukiman, kawasan industri, wisata, dan lain-lain tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Oke, lanjut ya teman-teman. Akibat rusaknya hutan mangrove. Yang pertama, intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuknya atau membesarnya air laut ke arah daratan sampai mengakibatkan air tawar sumur atau sungai menurun mutunya, bahkan menjadi payau atau asin. Dampak intrusi air laut ini sangat penting karena air tawar yang tercemar intrusi laut akan menyebabkan keracunan bila diminum dan dapat merusak akar tanaman. Yang kedua, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi atau pengikisan sampah organik, minyak bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir. Yang keempat, meningkatnya abrasi pantai. Yang kelima, turunnya sumber makanan, tempat pemijah dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkap ikan menurun. Yang keenam, turunnya kemampuan ekosistem flora pesisir pantai dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut, dan lain-lain. Yang ketujuh, meningkatnya pencemaran pantai. Baik, sudah jelas ya teman-teman akibat rusaknya hutan mangrove. Nah, tahukah kalian untuk menangani kerusakan yang ada pada hutan mangrove, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya loh. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah 1. Penanaman kembali hutan mangrove atau yang biasa disebut sebagai reboisasi. 2. Pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir seperti permukiman, vegetasi, dan lain-lain. Wilayah pantai dapat diatur menjadi kota ekologi sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai wisata pantai atau ekoturisme berupa wisata alam atau bentuk lainnya. 3. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab. 4. Izin usaha dan lainnya hendaknya memperhatikan aspek konservasi khususnya di wilayah pesisir. 5. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal tentang konservasi. 6. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. 7. Program komunikasi konservasi hutan mangrove. 8. Penegakan hukum. 9. Perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Artinya, dalam memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, masyarakat sangat penting dilibatkan yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari bincang-bincang kali ini yaitu hutan mangrove sangat berbeda dengan tumbuhan lain di hutan pedalaman tropis dan subtropis. Ia dapat dikatakan merupakan suatu hutan di pinggir laut dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Akarnya yang selalu tergenang oleh air dan dapat bertoleransi terhadap kondisi alam yang ekstrim seperti tingginya salinitas dan garam. Hal ini membuatnya sangat unik dan menjadi suatu habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya. Baik, itu saja perbincangan kita kali ini mengenai ekosistem mangrove. Saya harap perbincangan saya dan rekan saya mengenai ekosistem mangrove bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, Eka Purwanti, dan rekan saya Anissa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.